Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah powerbank Cuktek 20. Dulu tuh saya sempat mikir ya, kalau bawa powerbank kecil aja rasanya udah cukup banget buat jaga-jaga kalau HP kita lowbat pas kita bawa keluar rumah. Emang praktis sih bawa powerbank yang ukuran kecil gitu ya, tapi palingan bisa dipakai itu cuma sekali ngecas doang. Belum lagi kalau dayanya mesti sharing sama gadget-gadget lain yang kita bawa ya, kayak misalnya bawa tablet atau HP kedua ya. Kalau sama-sama lowbat itu juga ngisinya lebih lama lagi. Paling sering kejadian sih baterai HP-nya belum full, tapi powerbank-nya udah mati duluan, Pak. Karena ya itu tadi, ngisinya lebih lama, mesti sharing daya sama banyak gadget sekaligus, dan kadang kita juga suka sembrono gitu ya, pakai HP sambil dicas, yang bikin baterai powerbank-nya juga cepat habis. Mau nyari yang kapasitas gede kadang masuk suka insecure ya, aman gak nih powerbank yang baterainya gede buat dibawa ke dalam pesawat? Atau dengan baterai segede ini beneran stabil gak sih buatnya? Nah, untuk kebutuhan yang cari aman tadi, emang nih powerbank yang masuknya ke kelas flagship itu yang punya skill-skill kayak gini. Salah satu contohnya ini nih, Cuktek 20. Powerbank yang kapasitas baterainya badak ya, 25.000 mAh dan speed ngecasnya juga nggak kaleng-kaleng, up to 210 watt. Ya, ini udah bisa dipakai buat ngecas laptop. Kalau ngelihat angkanya emang serba fantastis dan bombastis ya. Tapi apakah beneran sekenceng, segede, dan seaman itu? Yuk kita bahas. Untuk paket penjualan cukup simpel ya. Selain power bank, kita juga dapat kabel charger khusus 6 ampere ya buat provide fast charging. Terus dapat juga pouch buat nyimpan power bank sama kabelnya supaya lebih rapi. Nah, buat saya pribadi yang terbiasa pakai power bank ukuran kecil, pas awal-awal pakai Cuktek 20 ini bobotnya lumayan kerasa sih. Sebenarnya wajar-wajar aja ya, karena kapasitas baterai kan gede ya, malah jadi aneh kalau baterai segede ini tuh bobotnya malah enteng. Untuk bobotnya sebenarnya masih cukup manusiawi ya, ini sekitar 630 gram atau kalau dikira-kira kayak kita lagi bawa botol air mineral yang ukuran sedang. Terus kalau dibawa ke dalam pesawat juga masih aman ya, karena kalau di pesawat itu yang dilihat bukan angka mAh-nya, tapi angka WH-nya, watt hour. Dan angka WH di powerbank ini juga masih di bawah 100 WH ya, yang jadi standar batas maksimal yang aman buat dibawa ke dalam pesawat. Ya, terlepas dari ukuran dan bobotnya yang lumayan nampol tadi, untuk tongkrongan powerbank ini sih kelihatan lumayan futuristik dan canggih ya. Apalagi kalau kita ngeliat LED strip di tengah sini nih, yang nyala-nyala pas lagi dipakai ngecas gadget. Nah, untuk portnya di sini ada 3 ya, ada 2 port USB Type C dan 1 port USB Type A, yang mana ini bisa kita pakai buat ngecas simultan 3 gadget sekaligus. Untuk protokol charging dia pakai USB Power Delivery 3.1. Jadi ya harusnya udah cukup kompatibel ya untuk banyak gadget sekaligus. Mulai dari HP, tablet, konsol handheld, sampai dengan laptop. Nah, ada 1 port USB Type C yang dibedain warnanya, ini warna biru, dan ini tuh spesifik buat ngecas yang paling kenceng. Ini bisa sampai 140 watt. Dan ini udah ngangkat buat ngecas baterai yang lumayan gede ya, kayak baterai di laptop. Jadi buat Anda yang pakai MacBook Pro, ini juga udah kompatibel ya, up to 140 watt. Kalau saya sendiri sih pakai laptop Windows yang wattnya tuh mentok di 65 watt, ini juga kompatibel. Dan itu dipakai buat ngecas laptop, sejam lebih dikit udah penuh lagi. Jadi kencangnya tuh juga tetap dapat kalau di laptop. Nah, yang menarik, port USB Type-C yang utama ini juga udah kompatibel dengan protokol fast charging di luar USB Port Delivery 3.1. Salah satunya yaitu, Hypercharge-nya Xiaomi, dan bahkan ini juga bisa digaspol sampai 120 watt. Jadi kalau Anda punya HP Xiaomi yang juga support fast charging 120 watt, di sini udah bisa, Pak. Jadi ya speed-nya kurang lebih mirip lah sama charger bawaan, di mana ngecas baterai 5.000 mAh itu kurang lebih cuma setengah jam doang. Terus di port USB Type-C yang kedua, ini mainnya lebih rendah dari yang utama tadi, tapi masih tetap berasa gaspol sih. Ini udah bisa delivery up to 45 watt. Jadi ya cukup cocok buat HP-HP Samsung yang flagship. Ngisi setengah jam udah dapat 70% dan sampai benar-benar penuh itu cuma 1 jam lebih dikit. Sementara untuk port USB Type A di sini maksimal delivernya tuh sampai 30 watt ya. Ini cocok buat ngecas yang low charging kayak TWS atau smartwatch. Nah, yang menariknya tuh di sini. Beda dengan powerbank flagship lain yang kalau kita pakai 3 portnya itu bakal ada bagian yang kena efisiensi atau ada bagian yang kena limit. Di Cuktek 20 ini, semua portnya tuh bakal dapat porsi ngecas yang paling maksimal.
Bahkan kalau kita gabungin ya, total 3 port tadi, itu kita bisa dapetin speed ngecas up to 210 watt. Skenario paling ngecek ini kejadian kalau kita ngecas 2 HP Xiaomi di 120 watt dan 60 watt, tambah charging gadget lain di USB Type A-nya yang bisa terima up to 30 watt. Oh ya, catatan nih, buat Anda yang pakai HP-HP dari BBK Group kayak Oppo, Vivo, atau Realme, di sini kalau kita ngecas pakai power bank, ini speed ngecasnya agak di limit ya, jadi cuma 18 watt aja. Ya, angka watt di sini nggak perlu Anda kira-kira karena bisa langsung di-spill dari layar yang ada di power bank ini. Ini ukuran layarnya cukup kecil ya, 1,5 inch. Tapi ternyata nggak cuma buat nampilin sisa baterai dari power banknya, melainkan ada banyak detail-detail menarik yang bisa kita lihat di layar ini. Mulai dari detail watt, arus, sampai voltase dari masing-masing USB port yang lagi kita pakai. Dan ini buat mastiin lah kalau kita lagi ngecas di speed yang paling maksimal. Tekan tombolnya sekali lagi, nanti ada visual grafis nih, yang ngasih gambaran speednya tuh beneran kenceng dan stabil di menit-menit tertentu. Dan melandai pas baterai yang dicas itu udah mau penuh. Terus ngisi kenceng gini juga suhunya masih relatif aman ya. Bahkan selama saya pakai power bank ini tuh, saya hampir nggak pernah ngerasain yang suhu sampai demam banget gitu pasti pakai buat ngecas gadget. Karena ya pengalaman kalau pakai power bank yang nggak jelas asal-usulnya ya, baru dipakai ngecas bentar itu tuh rasanya udah panas banget kayak setrikaan. Nah di sini tuh masih aman suhunya. Pas saya baca-baca lagi ternyata di dalam power bank ini ada semacam heatsink yang terintegrasi ya. Jadi ya itu kepakai buat manage suhu supaya nggak terlalu over pas dipakai buat ngecas di speed yang paling maksimal. Kapasitas baterai segede ini kebayang nggak Tam? Ngisinya berapa lama? 4 jam? 6 jam? Nggak nyampe Pak. Ini cuma butuh waktu sekitar 2 jam buat ngisi baterai power bank-nya sampai penuh lagi. Ya tentu untuk bisa ngecas kenceng itu kita butuh charger yang proper ya. Dan input power bank ini memang maksimalnya tuh di 110 watt. Tapi pengalaman saya pakai charger laptop yang cuma 65 watt aja, ini sebenarnya juga udah bisa ngisi sekitar 2,5 jam lah dari baterai kosong sampai benar-benar penuh di 100%. Terus baterai yang dipakai di powerbank ini juga nggak kaleng-kaleng ya, karena Cuktek ini udah pakai baterai standar industri yang biasa ada di mobil-mobil listrik atau EV, yang rata-rata ketahanannya juga lebih oke daripada baterai biasa. Dan kalau baca detailnya di web, siklus charging powerbank ini juga lumayan banyak ya. Ini sekitar 500 kali charging, perform baterainya tuh masih di atas 80%. Oke, jadi kesimpulannya ya, powerbank Cutek 20 ini cocok nih buat Anda yang butuh power cadangan yang bisa ngisi berkali-kali. Kenceng, tapi tetap aman, terus nggak bikin baterai health cepet ngedrop, dan bisa ngecas simultan beberapa gadget sekaligus. Terutama buat Anda yang pengen invest beli powerbank buat jangka panjang. Melihat durability baterainya yang spek industri EV, kayaknya Cutek 20 ini wajib ya masuk wishlist rekomendasi powerbank flagship tahun ini. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat Anda yang masih penasaran sama powerbank Cuktek 20. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian powerbank ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, di sini saya Arya dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.